baik. dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang menyambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Anak-anak sekolah minggu, ibu dua yang mengucapkan, Tuhan Yesus yang mencintai anak-anak, Tuhan Yesus yang mencintai anak-anak, kami juga mencintai Tuhan Yesus, kami juga mencintai Tuhan Yesus, yang setia mengasihi kami, yang setia mengasihi kami. Amin. Amin. Adik-adik, mari kita mendengarkan ayat kehidupan kita pada hari ini yang dibacakan oleh perwakilan dari Nomor 2 yang terambil dari Yohanes 6 ayat 40. Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Nama saya Cacanturi, saya mau ayat mingguan. Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Amin. Shalom, nama saya Natasha Anabel Sidabutar. Ayat
ayat mingguan terambil dari Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikianlah firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Ya, adik-adik, sekarang kita dengarkan kesaksian pujian dari adik-adik Orang Batita dengan lagunya Setinggi-tingginya Langit. Selamat hari Minggu, nama saya Rosella. Setinggi-tingginya tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, di dalam kasih Yesusku, seindah-indah langit, lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Terima kasih. Kencang banget. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Loncat deh, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Adik-adik sekolah minggu, waktunya kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Anak Pendeta. Tapi sebelumnya kita bernyanyi dulu ya. Hanya satu jalan ke surga. Satu jalan
Shalom adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita masuk dalam akhir tahun gerejawi dan kita dihibur Kristus dan kita boleh tetap berdoa, berharap Tuhan selalu mencintai kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ketika kami boleh datang kepada Tuhan. Kami boleh merasakan kebaikan Tuhan. Tuhan pulihkan kami, Tuhan sehatkan kami. Dan Tuhan mengajarkan, Tuhan begitu mencintai anak-anak, mencintai gereja HKBP Bumi Anggrek ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang terkasih, firman Tuhan kepada kita tertulis dalam Yohanes 11 ayat ke-24 sampai ayatnya ke-26. Dengarlah sabda Tuhan. Kata Maria kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Demikian firman Tuhan. Anak-anak yang terkasih, kalau ada orang yang berduka, biasanya karena apa? Biasanya karena sakit. Bisa juga karena kehilangan barangnya, hilang, dia lupa taruh pensilnya di mana dan hilang gitu. Ada juga yang bersedih karena tinggal papa mamanya pulang kampung atau tinggal kerja. Ada juga kesedihan karena ditinggal oleh orang yang dikasihi dan dia pulang ke rumah Bapa di surga. Ada yang bilang karena seseorang meninggal. Apa yang membuat orang merasa sedih? Jawabnya, karena dia tidak akan pernah bisa bertemu. Bagaimana? Mungkinkah rasa ingin bertemu kepada orang yang sudah meninggal bisa terobati? Mungkin susah ya. Orang yang sudah meninggal, dia tidak punya lagi kesempatan bertemu dan dia akan menghilang. Dia akan pergi dan akan kembali juga ke tanah. Saudaraku yang terkasih, orang yang berduka adalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Mereka adalah manusia. Manusia yang terbatas dagingnya, semakin tua, ya semakin lemah. Ada juga orang yang karena sakit, tenaganya hilang, lemah. Mereka adalah orang-orang yang butuh pertolongan. Pertolongan anak-anak Tuhan adalah mau mengatakan kepada mereka bahwa ada Kristus, ada Tuhan kita yang menciptakan langit dan bumi, dan dialah yang menempatkan orang-orang yang meninggal di rumah Bapa di surga. Karena itulah Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Orang-orang yang percaya pada Tuhan, walaupun ia sudah mati, dia akan hidup di mana? Hidup di rumah Bapa di sorga. Siapa yang tinggal di sorga adalah setiap orang, anak-anak sampai orang dewasa dan orang tua. Ketika mereka hidup, mereka percaya kepada Yesus. Yesus yang mengasihinya, Yesus yang memberikan nyawanya di kayu salib, Yesus yang memberikan dirinya
untuk berkorban bagi kita. Dan kita pun yang mau berkorban untuk Allah, bersaksi untuk Allah, kitalah yang akan bersama-sama dengan Allah di sorga ketika kita sudah meninggalkan dunia ini. Opung, kakek, abang, kakak, orang tua atau tetangga atau siapapun, ketika dia mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, dia akan bersama-sama dengan Bapa di sorga. Nah, kalau orang-orang yang begitu mengasihi Tuhan dan Tuhan mengasihi kita, bagaimana cara kedua untuk membuktikan kita mengasihi Tuhan? Kita berdoa bagi orang yang berduka. Ayo, siapa di antaramu yang keluarganya tahun ini ada yang berduka? Tahun ini ada yang meninggal keluarganya. Siapa yang tahun ini ada teman-temannya yang berduka? Nah, anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan, dia harus mengikut Tuhan dengan cara Tuhan aja berdoa bagi kita pun berdoa bagi orang-orang sekitar. Nah, di bagian ini bagaimana cara kita untuk berdoa untuk orang yang sakit? Kita katakan bahwa Lazarus aja yang sudah meninggal, ternyata Tuhan Yesus memberikan keajaiban. Ketika Lazarus sakit 2 hari, Maria datang kepada Yesus, Marta datang kepada Yesus. Tuhan Yesus, tolong lihat saudaraku. Apakah Yesus datang? Tidak. Yesus berdiam saja. Yesus ngapain? Yesus berdiam 4 hari. Dan saat itulah dia datang ke Betania untuk melihat Lazarus. Dia katakan, apa yang terjadi? Dan Marta mengatakan bahwa saudaraku sudah meninggal. Seandainya engkau ada di sini, dia tidak meninggal. Apa yang dilakukan Yesus? Yesus sengaja tidak datang tepat 2 hari ketika dia sakit. Karena Yesus ingin menunjukkan kuasanya. Yesus ingin menunjukkan kemuliaannya. Yesus ingin menunjukkan kepada orang-orang yang tidak percaya saat itu bahwa kehidupan, kebangkitan ada padanya. Dan dialah yang membangkitkan Lazarus. Dan orang banyak melihat Yesus adalah anak Allah yang mempunyai kuasa kehidupan dan kebangkitan. Apakah kita bangga mempunyai Yesus? Bangga, karena Yesus menyelamatkan kita, menyelamatkan semua, menyelamatkan siapa saja, dan memberi penghiburan, bahkan memberi tempat yang terbaik di sorga. Karena apa? Karena Yesuslah kebangkitan dan hidup. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan, bahwa kesedihan kami Tuhan telah obati. Tuhan peduli kepada kami. Ajarlah kami Tuhan untuk peduli pada orang lain, mengasihi mereka, mencintai mereka. Dan biarlah kami yang masih hidup boleh saling mengasihi, karena Tuhan begitu mengasihi setiap orang, dan Tuhanlah sumber kebangkitan dan kehidupan kami. Berkati anak-anak Tuhan supaya tidak kehilangan semangat, dan Tuhan bangkitkan semangat mereka untuk belajar. Tuhan bangkitkan semangat mereka untuk selalu berprestasi di rumah. Walaupun mereka belajar dari rumah, mereka lelah, Tuhan bangkitkan semangat mereka untuk melakukan terbaik untuk Tuhan, membahagiakan papa dan mama. Dan mereka wujudkan mencintai Tuhan dengan menjadi anak yang baik dan mendengarkan orang tua dan mendoakan orang-orang di rumah, mendoakan papa, mama, abang, kakak, kakek, nenek, opung, dan mendoakan gereja Tuhan untuk tetap bersaksi bahwa Kristus adalah kebangkitan
dan Tuhan memberi kami kehidupan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saat kita memberikan yang terbaik melalui persembahan kita. Nanti persembahannya dikumpulkan, kasih mama papa tolong sampaikan ke semua wilayah masing-masing, agar nanti disampaikan lagi ke gereja. Kita nyanyi bersama-sama ya adik-adik, persembahan kami. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih, ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama memohon dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi masalah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, marilah kita terima berkat Tuhan.
Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyertai kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita